Sallu khamsakum wa zaku amwalakum wa sumu syahrakum wa hujju baita rabbikum tadkhulul jannata rabbikum bighairi hisab. Masih membahas dan menjelaskan tentang fadilah, yakni al-faridati, yaitu satu bab yang di dalamnya menjelaskan tentang keutamaan daripada ibadah-ibadah yang fardu, ibadah yang wajib. Dalam hukum syariat kita kenal ada minimal 5 hukum yang kita harus pahami. Dalam syariat kita ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, ini bagian daripada hukum-hukum syariat yang ada. Tujuan syariat ini adalah untuk ibadah yang menjadi lebih baik. Jadi kalau ibadah kita untuk menjadi ibadah yang baik, ya, peribadatan kita kepada Allah untuk menjadi baik dan sempurna harus dilandasi dengan ilmu. Dan ilmu itu disebut dengan ilmu syariat. Ya, jadi ilmu syariat itu tujuannya untuk memperbaiki supaya ibadah kita menjadi lebih baik, lebih benar, dan lebih sempurna. Nah, itu ilmu, namanya ilmu syariat. Ya. Nah, di dalam ilmu syariat itu tadi ada 5, yaitu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang sunnah. Bab ini pengarang Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti mencoba memberikan masukan kepada kita tentang keutamaan daripada ibadah-ibadah yang wajib buat kita. Terutama wajibnya ini adanya fardunya ini ada fardu ain. Nah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu khamsakum." Salatlah oleh kamu sekalian ya akan yang 5 waktu. Itu salat yang memang diwajibkan buat kita yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sembahyanglah kamu. Diperintahkan kita untuk sembahyang dengan baik, dengan benar, dan dengan sempurna. Karena sembahyang ini, salat yang 5 waktu ini, satu sisi adalah bentuk peribadatan kita kepada Allah sebagai kewajiban kita sebagai makhluknya, karena memang pada hakikatnya itu manusia adalah diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk apa? Beribadah. Nah, ada ibadah yang diwajibkan yaitu yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang 5 waktu ini yang kita kerjakan wajib hukumnya adalah bentuk peribadatan kita sebagai makhluk Allah. Yang kedua juga sebagai bentuk tanda rasa syukur kita kepada Allah atas segala macam nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi dari sekian banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari sekian banyak anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita, Allah tidak minta apa-apa. Ya, dari sekian banyak nikmat-nikmat yang aku berikan kata Allah, hanya satu yang Allah inginkan. Syukuri nikmatku kata Allah. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, maka aku janji aku akan tambah nikmat itu kata Allah. Tapi jikalau kamu tidak pandai mensyukuri nikmat, hati-hati, azabku amat pedih katanya. Nah, bentuk pensyukuran nikmat kita kepada Allah, Allah pun juga tidak menuntut kita banyak. Cukup kata Allah, kamu akan termasuk orang yang telah mensyukuri nikmatku jikalau kamu mengerjakan yang 5 waktu ini dengan baik. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kamu kerjakan ini dengan baik, dengan benar, berarti kamu telah bersyukur atas nikmatku kata Allah. Subhanallah.
Makanya Allah nggak marah kalau kita nggak tahajud. Allah nggak marah kalau kita nggak duha. Allah nggak marah kalau kita nggak salat sunnah yang lainnya. Ya, tapi Allah marah kalau seandainya yang 5 waktu ini kita tidak kerjakan. Ya, harus nih, wajib hukumnya kita kerjain. Allah marah. Ya, nah makanya di sini akan ada penekanan. Kata Nabi SAW, "Shollu khamsakum." Yani ay salawatikumul khamsa. Ya sembahyanglah kamu dengan sembahyang yang 5 waktu, dengan baik, dengan benar, dengan sempurna. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi kamu harus mampu mendirikan sholat. Jaga sholat yang kamu kerjakan itu. Ya, pelihara sholat yang kamu kerjakan. Kalau sholat ini kamu kerjakan dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, kamu jaga sholat ini, ya, maka Allah akan memberikan kepada kita itu keutamaan, kemuliaan bagi orang-orang yang bisa menjaga sholatnya dengan baik. Bahkan ada hadis pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apa kata Nabi? Man hafadha 'ala shalah. Barang siapa yang menjaga sholat, ya, barang siapa yang mampu memelihara sholatnya, akramahullahu khamsi khisalin, niscaya Allah akan berikan kepada orang itu 5 kemuliaan. Ada 5 kemuliaan yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang mampu menjaga sholatnya. Allah akan berikan kemuliaan bagi orang-orang yang bisa menjaga sholatnya. Jaga sholat ini bagaimana nih? Ya. Kita bisa menjaga sholat itu, yakni kita mampu mendirikan sholat itu dengan baik dan benar. Orang itu akan dikategorikan tergolong orang-orang yang menjaga sholat dengan 3 keadaan. Jadi menjaga sholat itu bukan pada saat lagi waktu sembahyangnya doang, enggak. Menjaga sholat itu harus dilihat 3 kondisi dan keadaannya. Yang pertama, dia harus mampu melihat kondisi qabla sholat, sebelum sholatnya. Ini kalau kita mau dikategorikan orang yang bisa menjaga sholat, yang bisa memelihara sholat, yang bisa mendirikan sholat. Perhatikan qabla sholat, sebelum sholatnya. Orang yang pengen sembahyangnya benar, pengen sembahyangnya sempurna, maka dia harus perhatikan sebelum sholatnya. Ya, sebelum sholatnya, nggak sembarangan. Orang yang pengen sembahyangnya benar itu, dia nggak main sembarangan aja. Dia lihat dulu sembahyangnya, ya, apa yang perlu dipersiapkan. Pakaiannya lihat, kainnya lihat, adakah najisnya atau tidak, gitu. Dia jaga. Jadi nggak main sembarangan aja sembahyang. Ini kadang-kadang baju kita habis sembahyang kita taruh, kita pakai lagi, kita taruh, begitu nggak kira-kira? Ya, kita taruh. Malah kadang-kadang lupa, udah 2,5 bulan, kagak dicuci-cuci tuh baju. Ya, kita taruh, belum tahu, belum ada apa kotorannya, ada najisnya, ada ini. Enggak. Orang yang mau sembahyangnya benar, sebelum sembahyang udah diperhatiin sama dia. Pakaiannya. Alhamdulillah, pakaiannya tidak ada yang najisnya. Sebab salah satu syarat sah salat itu adalah bersih daripada apa? Najis. Ya. Itu salah satu syarat sah salat. Enggak sah sembahyang kita kalau ada najisnya. Di mananya tuh bersih najisnya? Fi saubihi, di bajunya. Terus fi badanihi, di badannya. Alhamdulillah bajunya enggak ada najis, tapi dilihat badannya ada najisnya enggak? Gitu. Alhamdulillah bajunya enggak ada najis, kemudian badannya enggak ada najis. Apa cukup? Belum tentu. Lihat dulu fi makanihi, tempatnya. Ada enggak tempatnya yang ada najisnya atau tidak? Dia perhatikan itu kalau dia pengen sembahyang yang benar. Ini udah sembahyang belum? Udah sembahyang belum? Belum sembahyang, tapi dia perhatiin itu dulu. Pakaiannya, badannya, semuanya. Karena dia pengen sembahyangnya itu berkualitas. Dia pengen sembahyangnya itu benar, sempurna di hadapan Allah.
Karena orang yang bisa menjaga sholatnya itu, Allah akan berikan kepada dia 5 kemuliaan. Ya, 5 kemuliaan. Masya Allah. Dah, alhamdulillah nggak ada. Baru dia sembahyang. Dia perhatiin dulu. Kalau perlu dia lihat dulu nih bajunya. Ini dulu gue beli pakai duit yang haram apa kagak ini? Gitu. Dia perhatiin. Sebab apabila ada yang pakai dengan uang yang haram, mohon maaf, bicara sah mungkin sah, Pak. Sebab tidak ada syarat sah sholat itu, tidak dicantumkan apakah barang itu haram ataupun halal. Paham nggak maksudnya? Yang jadi masalahnya tidak sah itu bersih dari najis, bukan daripada yang halal dan yang haram. Makanya apabila ada orang yang sering saya sampaikan itu, ada orang sembahyang, kainnya boleh nyolong, tapi sembahyangnya benar. Rukun sholatnya benar, syarat sah sholatnya benar, semuanya benar. Kira-kira sembahyangnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah sembahyangnya. Padahal kainnya boleh apa? Boleh nyolong. Padahal kainnya boleh nyolong. Sah. Tapi buat orang yang menjaga sholat, buat orang yang ingin sembahyangnya sempurna, enggak. Sebab benar sembahyangnya bisa sah. Cuman pertanyaannya, diterima apa kagak nih sembahyang? Ya, diterima apa kagak sembahyang? Dengan uang yang apa? Yang haram. Ternyata Allah tidak terima. Manistara sauban bi asarati darahima wa minha dirhamun minal harami. Kata Nabi nih, barang siapa yang membeli baju untuk sholat, barang siapa yang membeli baju untuk sholat, harganya 10 dirham. Wa minha dirhamun minal harami. Tapi dari uang yang 10 dirham, ternyata ada 1 dirham uangnya uang yang haram. Paham maksudnya? Maka Allah tidak terima itu salatnya. Masya Allah. Ya, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Belum sembahyang udah dijaga sama dia. Khamsu salat, khamsu sallu khamsakum. Sembahyanglah kamu yang 5 waktu ini dengan baik, dengan benar. Perhatikan sebelumnya. Tuh kita lihat. Kalau sembahyang kita pengen berkualitas. Paham maksudnya? Yang kedua, sembahyangnya. Ketika sebelum sembahyang dijaga, dan di waktu sembahyang dia dijaga. Bagaimana caranya? Dia harus belajar ilmunya. Bagaimana supaya sembahyangnya? Dari sejak takbiratul ihram sampai dengan selesainya. Salat itu diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan apa? Salam. Itu sembahyangnya harus benar dengan sempurna. Selesaikah sampai di situ? Enggak. Kalau kamu pengen dianggap bisa menjaga sholat, bukan hanya sebelum sholat kamu perhatikan, bukan hanya waktu kamu sholat, tapi kamu juga harus menjaga sholat sesudah sholatnya. Jadi sesudah sholat kita jaga. Jangan dikotorin tuh sembahyang yang udah kita iniin. Dikotorin dengan perbuatan maksiat, dikotorin dengan ngomongin orang dan lain sebagainya. Paham maksudnya? Iya. Khamsu sallu khamsakum, sembahyanglah kamu dengan yang 5 waktu itu. Insyaallah ya, mudah-mudahan sembahyang kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau bicara kekurangan, ada kekurangannya enggak? Halo? Ada kurangnya enggak? Ada salahnya enggak? Iya, masya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tammim taksirana ya Allah. Ada doa enggak tuh? Iya. Minta sama Allah. Harapan kita kan satu, semua ibadah-ibadah yang kita kerjain mintanya diapain? Diterima sama Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah salat-salat kami. Wa siyamana wa qiyamana, terimalah puasa kami, terimalah qiyamul lail kami. Minta wa ruku'ana wa sujudana, terimalah ruku dan sujud kami. Itu permintaan kita. Tapi ditutup doa itu dengan satu kalimat indah. Itu kuncinya. Apa? Wa tammim taksirana ya Allah. Dan sempurnakan segala kekurangan-kekurangan ibadah kami ya Allah. Itu yang kita minta.
minta disempurnain. Kalau memang ada kurangnya sembahyang kami ya Allah, mungkin takbiratul ihram kami, mungkin Fatihah kami, mungkin ruku kami, mungkin sujud kami, kalau ada kekurangan maafkan ya Allah dan sempurnakan. Gitu, Masya Allah. Ada orang secara lahiriah sembahyangnya sempurna, benar kita lihat. Fatihahnya bagus, dirinya bagus, rukuknya bagus, semuanya bagus. Tapi belum tentu batiniahnya. Betul. Bisa jadi ada ujub di dalamnya. Bisa aja jadi ada riya di dalamnya. Masya Allah. Jadi untuk mencapai makom sempurna ini tidak gampang dan tidak mudah. Ya. Sallu khamsakum, sembahyanglah kamu ya daripada salat yang 5 waktu itu. Wa zakku amwalakum, dan tunaikanlah oleh kamu, zakatilah oleh kamu harta-harta kamu itu. Zakat ibadah ini ada ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah, ada ibadah maliyah. Ibadah ada ibadah qalbiyah, hati. Ya, ada ibadah hati yang konsentrasi ibadahnya itu adalah hati. Zikir misalnya. Ya, ada zikir. Bahkan ada zikir namanya zikir khafi. Zikir yang tersembunyi. Kita nggak tahu tuh kalau dia sedang berzikir, padahal dia lagi zikir, Masya Allah. Ya, duduk dia, zikir dia. Nah ini zikir ini termasuk zikir adalah ibadah qalbiyah. Dan ibadah zikir tidak terikat dengan tempat dan tidak terikat dengan waktu. Kapan saja zikir boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Di mana saja zikir juga boleh. Di mana saja kita zikir boleh. Zikir bukan hanya ada di masjid, zikir bukan hanya ada di musola, zikir bukan hanya ada di majlis zikir, tapi kita bisa berzikir di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang dimakruhkan. Kamar mandi misalnya nggak boleh, atau tempat-tempat maksiat itu nggak boleh gitu. Nah itu zikir qalbiyah, zikir adalah merupakan amalan-amalan ibadah qalbiyah. Tapi ada ibadah yang disebut dengan ibadah badaniyah, ibadah jasadiyah, ibadah yang lebih banyak menggerakkan badan-badannya, jasadnya. Tadi ini subuh, jasad kita bergerak nggak? Ruku kita, sujud kita, diri kita itu. Ini masuk kategori ibadahnya ibadah jasadiyah. Puasa misalnya. Tapi ada ibadah yang disebut dengan ibadah maliyah. Ibadah yang konsentrasinya adalah dengan harta. Mana contohnya? Nah ini. Zaku amwalakum. Zakatlah kamu. Jadi zakat ini masuknya ibadah apa? Maliyah. Ya, masuk, termasuk infak, termasuk sedekah. Dia juga termasuk bagian daripada ibadah maliyah. Cuma nanti status hukumnya aja yang berbeda. Ya. Kalau zakat wajib hukumnya. Ya. Mau zakatul mal ataupun zakatul nafsi, nah itu wajib hukumnya. Kalau infak, sedekah hukumnya apa? Infak, sedekah hukumnya sunnah saja dia. Ya, gitu. Tapi bisa jadi wajib kalau dinazarkan, ya. Kalau dinazarkan maka sedekah jadi wajib. Tapi asal hukumnya adalah sunnah. Nah, zaku amwalakum. Zakatilah harta-harta kalian katanya. Wasumu sahrakum. Dan berpuasalah kamu, puasailah oleh kamu syahrakum, bulan kamu. Maksudnya di sini bulan apa? Ramadan, ya, yakni bulan Ramadan. Puasalah kamu di bulan Ramadan, sembahyanglah kamu yang 5 waktu, bayarlah oleh kamu, zakatilah harta kamu, kemudian puasalah kamu di bulan kamu yaitu bulan Ramadan. Wajib nih hukumnya, yang 5 waktu wajib, zakat juga wajib, dan puasa di bulan Ramadan juga hukumnya wajib. Hanya 2 puasa yang wajib, kita udah bahas loh kemarin. Ya, puasa yang wajib itu hanya 2. Pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa apa? Puasa nazar. Udah. Ya, puasa Ramadan dan puasa nazar. Ini aja yang wajib. Yang lainnya sunnah.
Yang lainnya sunnah. Kalau qadha gimana? Iya wajib, tapi qadha bagian daripada Ramadan. Karena yang wajib di qadha itu yang puasa yang mana? Yang Ramadan, dia juga namanya, ya, puasa. Jadi hanya dua. Nah, puasa kamu di bulanmu katanya, di bulan Ramadan wajib buat kita. Salat wajib, zakat wajib. Ramadan juga buat siapa nih? Ya. Orang ini sudah terkena daripada ketentuan hukum syariat ketika orang itu sudah mencapai mukallaf. Ya, ada mu'allaf, ada mukallaf. Kalau mu'allaf kita tahu, orang luar Islam masuk ke dalam Islam. Itu namanya apa? Mu'allaf. Tapi yang namanya mukallaf, secara sederhananya itu kalau orang yang mukallaf itu, orang yang sudah balik, orang yang sudah terbebani dengan hukum-hukum agama. Dia udah kena tuh wajib, dia udah kena tuh sunnah, dia udah kena tuh haram, dan lain sebagainya. Itu namanya mukallaf, ya. Nah, orang yang terkena hukum syariat, namanya mukallaf. Nah, sholat yang 5 waktu, zakat yang kita keluarkan, puasa di bulan Ramadan, itu adalah hukumnya wajib. Ya, apalagi wa hujju baita rabbikum, dan berhajilah kamu sekalian, ya, baita rabbikum, ke rumah Tuhan kamu. Yaitu maksudnya apa? Ai al-Ka'batus syarifah, musarrafah, yakni Ka'bah yang dimuliakan. Ya, haji. Semen haji ini ada syarat khusus. Ya, kewajibannya. Tidak semua diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Gitu. Ada syarat khusus. Apa syarat khususnya? Manistata'a, yaitu syaratnya bagi orang-orang yang mampu. Ya. Bagi orang yang mampu wajib dia untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau dia sudah ada kemampuan, mampu harta, mampu fisik, mampu kesehatannya, mampu ilmunya, padahal uangnya banyak, badannya sehat, dan dia bisa untuk berangkat, tapi dia nggak mau berangkat. Paham maksudnya nih? Dia nggak mau berangkat, maka akan terkena apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ada satu ancaman dari Nabi Muhammad bagi orang yang sudah punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah haji. Masuk dia, man malaka zada wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan wa fi ba'di riwayah au majusiyan. Nauzubillah. Kata Nabi, man malaka zada wa ra'ilatan tuballighu ila baitillah. Barang siapa yang sudah punya kemampuan dia untuk melaksanakan ibadah haji, udah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, mampu uangnya, mampu badannya, mampu kesehatannya, mampu segala-galanya mampu, tapi walam yahujja, dia enggak mau berangkat menunaikan ibadah haji. Fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan, maka tinggal pilih, kata Nabi, kalau nanti dia mati, matinya tinggal pilih, mati Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Nauzubillah min zalik. Masya Allah. Wa hujju baita rabbikum. Dah. Pertama tadi sholat. Sholat yang mana? Sholat yang 5 waktu. Kerjakan oleh kamu. Yang kedua, zakatlah kamu daripada harta-hartamu. Kemudian yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Kemudian engkau haji. Kalau itu semua kamu kerjakan, apa kata Nabi Muhammad? Tadkhulul jannah rabbikum bighairi hisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi, kalau ini kamu kerjakan dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, tadkhulu jannata rabbikum, maka masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa harus melalui proses apa? Hisab. Enggak pakai dihisab lagi. Ya. Orang-orang yang mampu menjalankan ibadahnya yang tadi itu, ya, yang merupakan kewajiban kita, yang sholatnya benar, yang zakatnya benar, puasanya benar, hajinya benar, kata Nabi, tadkhulu jannata rabbikum,
masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa harus melalui satu proses hisab. Hisab ini lama, Pak. Ya, bayangin, kita bisa bayangin udah diperiksanya tuh dari zaman Nabi Adam, manusia semua diperiksa sampai akhir zaman. Ya. Itu kalau dikumpul kita kira-kira nomor antrian berapa kita? Kalau dihisab itu segitu banyak yang manusia, tapi ada sekelompok orang yang tidak dihisab oleh Allah. Ya, dia ada jalur khusus, gitu, masuk dia di dalam jalur khusus itu nggak pakai dihisab. Enak nggak kira-kira? Iya, nih udah dikasih, dibocorin udah sama Nabi. Kalau kamu pengen nggak mau dihisab, kerjakan itu tadi dengan baik dan sempurna. Insya Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dan selanjutnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, as-salatu, salat itu imaduddin, adalah merupakan tiangnya agama. Ya, tiangnya agama. Dia nggak dibilang dinding, dia nggak bilang di ini, tapi dianggapnya tiang. Karena tiang merupakan satu hal yang paling penting untuk bisa berdirinya satu bangunan itu. Ya, tiang. Akan kokoh rumah itu kalau tiangnya baik. Akan kokoh dia kalau tiangnya banyak. Ya. Dan dia merupakan adalah sembahyang itu merupakan daripada tiang agama. Kenapa? Karena as-salatu tahqiqu lil ubudiyah wa da'aqu haqqi rububiyah wa jami'ul ibadati wa sa'ilu tahqiqi sirriha. Ya, Masya Allah. Jadi katanya yang namanya salat itu adalah merupakan tahqiqun lil ubudiyah, adalah pengukuhan tentang penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ada'u haqqi rububiyah, dan juga adalah penunaian hak seorang hamba ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah merupakan tiang agama. Faman aqamaha, barang siapa yang mendirikan salat, faqad aqamad-din, maka sungguh dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia sesungguhnya telah mendirikan agama. Tapi sebaliknya, wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamad-din, berarti dia adalah merusak atau merobohkan agama. Jadi kalau pengen menghancurkan agama buat diri kita ataupun buat keluarga kita, gampang, Pak. Ya. Buat menghancurkan agama nih, buat merobohkan agama Islam dalam diri kita, gampang. Besok ya, sudah kita tinggalin tuh sembahyang. Jangan lagi ngerjain sembahyang. Istri nggak usah sembahyang, apa namanya, anak nggak usah sembahyang, suami nggak sembahyang. Udah, tinggal tunggu aja. Ya, nggak perlu pakai tahunan itu. Kalau pengen hancurin agama kita, kalau pengen hancurin nilai-nilai agama di dalam diri kita, pengen hancurkan tuh rumah Islam di dalam rumah kita, ya cukup dengan tinggalkan kayak begitu. Satu hari saya didatengin sama ibu-ibu nangis di rumah saya. Saya bilang, kenapa ibu datang nangis? Dia cerita lah, saya sedih Pak Kiai katanya, karena anak saya yang saya lahirkan masih terasa sakit saya. Ya, capek saya mendidik dia, merawat dia. Sekarang sudah besar, tahu-tahu dia pindah agama. Jadi dia menangis karena anaknya pindah agama. Masya Allah. Saya bilang, kenapa? Ya karena ditawarin pekerjaan. Karena setelah dia lulus sekolah, nganggur dia sampai beberapa tahun. Kemudian akhirnya kayak udah cukup stres lah dia. Ya cari ke sana, cari sini nggak dapat, tiba-tiba ada temannya menawarkan pekerjaan dengan gaji yang bagus, fasilitasnya dikasih ini itu, tapi dengan catatan pindah apa? Ada nggak gerakan yang model begini nih? Masya Allah. Akhirnya dia nangis. Nah dia datang nangis dia. Saya nggak tanya banyak Pak. Saya tanya kepada ibu itu, saya bilang, Bu, ibu suaminya masih ada? Masih ada Pak.
Saya tanya sama ibu ini, ibu mohon maaf, suami sembahyang enggak? Ibu sembahyang enggak? Ternyata mereka bilang nih, ibu ini nangis, dulu saya sembahyang. Kata dia, dulu saya sembahyang, sekarang enggak. Katanya. Emang kenapa? Saya udah lama karena saya sibuk dagang, saya sibuk ini, itu, dan segala macam. Suami saya, apalagi suami saya kan. Ya. Nah, kalau memang itu yang ibu lakukan, enggak pernah sholat, suami enggak pernah sholat, ibu enggak usah pakai nangis datang ke sini. Itu yang merusak itu semua justru ibu sama suami. Roboh agama kita, roboh hancur tuh nilai-nilai Islam dalam diri kita. Cukup bu dengan meninggalkan sholat. Jadi ternyata sebabnya enteng pak. Karena dia meninggalkan apa? Sholat. Makanya Nabi perintahkan, coba lihat. Padahal tuh anak belum baligh, tapi disuruh sama Nabi, muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak kamu itu untuk mengerjakan sholat. Umur berapa? 7 tahun. Emang 7 tahun udah wajib sembahyang? Udah wajib belum? Belum balik tuh anak, tapi Nabi perintahin sembahyang. Ya. Kalau dia nggak sembahyang, jangan diomelin. Lu jangan pukul dia. Tapi lu perintahin dia sembahyang. Dari sejak kecil udah diperintahin. Karena ini benteng buat kita. Ntar kalau dia umur 10 tahun, dia masih nggak mau sembahyang, boleh nggak dipukul? Boleh, karena sudah baligh dia. Kenapa demikian kerasnya? Karena ini kunci suksesnya seseorang dengan sholat, Pak. Mau jadi orang yang baik ataupun jadi orang yang tidak baik, sholat. Udah itu aja kuncinya. Sholat. Masya Allah. Nah ini kerjakan. Faman aqamaha. Barang siapa yang meninggalkan sholat itu. Ya, apalagi tidak pernah sembahyang. Maka faqad aqamad din. Barang siapa yang mendirikan sholat. Berarti dia telah mendirikan agama di dalam dirinya. Di dalam keluarganya. Wa man tarakaha. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat. Faqad hadamad din. Berarti dia telah menghancurkan dan merobohkan agama di dalam dirinya. Nauzubillah min zalik. Ya, Masya Allah. Jangan sampai. Maka tegaknya itu, ya, faqiwamuddin laisa illa biha kama annal baita la yaqumu ila ala umuddih. Bangunan rumah tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada apanya? Tiangnya. Jadi harus ada tiang. Agama akan bisa berdiri. Tegak ini agama adalah dengan adanya tiang, dan tiangnya itu adalah salat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu iza salat khamsaha wa zakat malaha wa shamat sahraha, ya, wa hajjat baita rabbiha wa ata'at ba'laha fa ahsanat farjaha tadkhulul jannah rabbiha min ayyi babi sa'at. Nih, kalau ini buat istri kita nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan sama kaum perempuan, ya, sama kaum wanita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu punya perhatian besar kepada kaum wanita ini. Kenapa? Karena ketika Rasulullah diutus, ya, pada zaman itu, di zaman jahiliyah, keadaan perempuan adalah merupakan berada di tempat yang amat sangat hina. Perempuan pada saat itu bukan sesuatu yang berharga. Dia seperti sampah, diperlakukannya seperti itu saja. Perempuan pada saat itu sampai-sampai orang-orang pada zaman itu kalau mengandung seorang perempuan, kemudian dia melahirkan anaknya perempuan, sampai ada istilah dikubur apa? Hidup-hidup, dibunuh tuh anak perempuan kalau dia punya bayi perempuan. Kenapa? Aib punya anak perempuan. Ya, punya anak perempuan adalah tabu pada saat itu. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, diangkat derajat ini, perempuan ini ditempatkan di porsi yang paling luar biasa. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan an-nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau baik itu perempuan, baiklah negara itu.
Kalau jelek perempuan, jeleklah negara itu. Subhanallah, dari tempat sampah dijadikan tiang negara, saudara. Ya, begitu hebatnya Nabi mengangkat derajat. Nah, di sini ada hadis. Apa kata Nabi? Al-mar'atu, seorang perempuan ini, yakni seorang istri, iza salat khamsaha ay al-maktubatil khamsah. Seorang perempuan, seorang istri, apabila dia mengerjakan salat yang 5 waktu, wa zakat malaha, dan dia menunaikan zakatnya, kemudian wa shamat sahraha, dan dia puasa di bulan Ramadannya. Apabila seorang perempuan sembahyang yang 5 waktu dengan benar, wa zakat malaha, dia menunaikan zakatnya, dia puasa di bulan Ramadan, wa hajjat baita rabbiha, kemudian dia ada rizki, dia berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan kemudian wa ata'at ba'laha, kemudian dia menjaga daripada kehormatannya, ya, kepada suaminya, gitu. Wa ahsanat farjaha, dan dia jaga itu kehormatannya daripada kemaluannya itu, ya, tadkhulul jannata rabbiha min ayyiba bin sa'at, maka masuklah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala min ayyiba bin sa'at, dari pintu mana saja yang dia mau kehendakin. Allahu akbar. Ya, ini perempuan nih. Jadi cukup dia begitu aja dia. Ya, dia kerjain sholat yang 5 waktu, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, dia tunaikan zakatnya, kemudian ada rezeki dia bisa berangkat haji, kemudian bisa menjaga kehormatan suaminya, apakah dalam keadaan ada suaminya atau tidak ada suaminya, maka dia jaga itu. Kalau itu saja dia sudah lakukan, tadkhulul jannata rabbiha, maka masuklah dia ke dalam surganya Allah, yang min ayyibabin, dari pintu mana saja yang dia masukin, insya Allah. Tugasnya apa? Kita sebagai suami untuk mengingatkan itu kepadanya. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in alam wa alamul iman as-shalah. Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in alam, segala sesuatu itu ada tandanya. Segala sesuatu itu ada tandanya. Wa alamul iman, dan tandanya orang yang beriman itu, apa tanda orang yang beriman itu? Ya, baju gamis kah, peci hitam kah, kain kah, surban kah? Itukah tandanya orang yang beriman? Bukan. Wa alamul iman, dan tanda daripada orang yang beriman as-shalah, yaitu adalah apa? Salat. Tandanya orang yang beriman, salat aja lihat. Enggak dilihat dari casingnya, enggak dilihat dari penampilannya, bukan itu. Kalau baju koko, jangankan kita, orang-orang di luar Islam ada enggak yang pakai baju koko? Ini peci hitam ini, ya, jangankan orang Muslim, orang yang non Muslim pakai enggak? Pakai. Ya, itu bukan tandanya. Gamis, iya di tempat kita, tapi kalau kita keluar sana, ya nggak usah lagi, jangan di Mekah, jangan di Jeddah saja, itu semua orang, mau Muslim kek, mau non Muslim kek, pakai apaan? Pakai gamis di sana, karena memang ini baju budaya. Ya, mereka masyarakat orang Arab memakainya seperti itu. Akan jadi sunnah kita pakai gamis, akan jadi sunnah kita pakai sorban, akan kita sunnah jadi ini. Kalau kita ittiba' ala Rasul, karena kita ingin melihat sebagaimana yang dipakai oleh Rasulullah. Jadi mesti diniatin seperti itu, baru kita dapat sunnah, ya, ke sana. Nah, jadi likulli syai'in alam, segala sesuatu itu punya tanda. Wa alamul iman, dan tandanya orang yang beriman adalah salat, gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah. Masyaallah. Ittaqullaha fima malakat aymanukum, ittaqullaha fi dha'ifain, al mar'atil almilah wasabiyil yatim. Rasulullah berpesan beberapa kali. Kata Rasulullah, ittaqillah fis shalah, ittaqillah fis shalah, ittaqullaha fis shalah. Ya.
3 kali Nabi pesan, takutlah kalian kepada Allah dalam masalah salat. Jaga oleh kamu sekalian salat, salat, salat. Berapa kali Nabi bilang? 3. Jaga salat. Takutlah kamu kepada Allah tentang salat, 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 salat. Karena pentingnya ini salat, ya. Ittaqullaha fima malakat aimanukum. Yang kedua baru ya Rasulullah pesan, takutlah kamu ya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ada pada diri kamu sekalian, ya. Ittaqullaha fi dha'ifain al-mar'atil armilah wasabiyil yatim. Dan takutlah kamu, jagalah oleh kamu siapa? Perempuan-perempuan yang lemah, yaitu dari mereka janda-janda yang lemah dan juga anak-anak yatim. Jaga dan peliharalah oleh mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Ya. Sembahyanglah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan." Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, nih, barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, ya faqad kafara jiharan, maka sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Ya Rabbana. Dia tinggalin satu waktu sengaja, tahu sembahyang Jumat itu wajib, tahu sembahyang zuhur itu wajib, tapi dia nggak kerjain, sengaja dia nggak kerjainnya, maka sungguh orang itu telah kafir katanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna man ijtabat al-kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, sembahyang yang 5 waktu itu adalah kafaratun lima bainahunna, ya adalah merupakan penebus bagi sesuatu dosa-dosa yang kecil yang berada di antara salat 5 waktu itu. Maztanabatil kabair, ya selagi dia menjauhi dosa-dosa besar. Ini salat 5 waktu subuh kita kerjain, kemudian zuhur kita sembahyang lagi dengan baik, dengan benar, maka dosa-dosa kecil antara subuh sampai zuhur diampunin oleh Allah. Kemudian setelah itu kita sembahyang asar lagi, kemudian ada dosa-dosa kecil kita, ya, maka diampunin antara satu salat dengan salat yang lain. Wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma, ya, wa ziyadatu salasatin. Bahkan kata Nabi, Jumat yang satu kepada Jumat yang lain pun juga adalah merupakan kafaratun lima bainahuma, juga menghapuskan dosa-dosa antara Jumat yang satu dengan Jumat yang, mudah-mudahan ntar nih kita sembahyang Jumat, dosa-dosa kita dari Jumat yang kemarin diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan salat kita. Terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah bersabda apa? Wa qala man jama'a baina salataini min ghairi uzrin faqad ata baban min abwabil kabair. Ya, barang siapa yang menjamak, menggabung di antara dua salat, ya digabung nih di antara dua salatnya, min ghairi uzrin, tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, ya, tanpa ada rukhsah, faqad atababan min abwabil kabair, maka sungguh orang itu telah melakukan satu perbuatan daripada masuk dalam satu pintu-pintu dosa yang besar. Jadi nggak boleh main jamak-jamak aja, ya. Jamak ini ada aturan, ada dalam sembahyang itu ada istilah, ada jamak, ada apa? Qasar. Ada jamak, ada qasar. Kalau jamak menggabungkan, ya, digabungkan itu sembahyang. Boleh tuh kita jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, atau dibalik. Ya, jamak ini dibagi dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, waktu yang belum datang ditarik terlebih dahulu. Isya dikerjakan di waktu apa? Maghrib. Itu namanya jamak apa? Takdim. Isyanya udah sampai belum waktunya? Belum. Nah, kita kerjain, itu namanya jamak takdim. Tapi kalau seandainya kita balik, ya ternyata sembahyang maghribnya kita kerjainnya di waktu isya. Nah, itu namanya jamak apa? Itu namanya jamak takhir. Nah, untuk jamak
Kalau sembahyang ada lagi namanya qashar. Kalau qashar itu meringkas. Ya, yang tadinya 4 rakaat jadi berapa? Jadi 2 rakaat. Itu yang namanya mengqashar. Boleh enggak? Boleh. Malah dianjurkan sama Nabi dalam waktu-waktu tertentu. Paham tuh ya? Dalam waktu-waktu tertentu. Mana? Misalnya ketika lagi dalam keadaan musafir, di dalam perjalanan. Yang kedua, dalam keadaan hujan, boleh tuh kita dalam kondisi hujan boleh kita menjamak sembahyang. Misalnya kita lagi sembahyang maghrib nih, hujan gede bener, padahal kita bukan dalam keadaan perjalanan, ya. Kita ada di masjid, boleh tuh mau sembahyangnya pakai sembahyang di jamak, tapi dengan catatan. Ya, pertama sembahyang jamaknya isanya bisa kita tarik. Jamak takdim. Ya, yang kedua takdimnya tamam. Artinya sembahyang maghribnya 3, sembahyang isanya berapa? 4 tepat, ya. Tapi dengan catatan ketika pada saat lagi salam di sholat maghribnya itu hujannya masih turun. Paham ya? Hujannya masih turun. Pas dia sembahyang maghribnya nih, pertama kan maghrib dulu, dia sembahyang. Ternyata hujannya masih turun, maka boleh itu dilanjutin. Satu hari kami ngaji bersama Ad-Datusai Mu'adim Syafi'i Adami, ya, kemudian beliau pas lagi maghrib mau sembahyang maghrib, hujan besar. Beliau amalkan itu, ya, beliau akan amalkan. Kita boleh jamak katanya, dijamak lah. Jadi boleh jamak. Jadi jamaknya nggak main sembarangan. Ini gara-gara kita malas, udah kita jamak aja bayang yuk. Jamak antara maghrib dengan isya misalnya, atau dengan itu nggak boleh kita kosong. Jadi ada syaratnya. Nanti ada bab khusus tentang yang itu. Ya. Al-babul khamisah asara fi fadilatis sunan. Ya, nanti akan masuk ya tentang penjelasan keutamaan daripada amalan ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau tadi ibadah yang apa? Yang wajib. Ya. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Al-Fatihah.